kencang. Jadi apa aja perlu diperhatikan tadi? Tension dari kaos ini harus kencang supaya nanti ketika masuk dia tidak berkerut hasilnya. Oh, seperti itu. Ya, bersama saya saat ini Edi Indraguna. Indranusa, minta maaf itu. Indranusa. Saya selama ini manggilnya Pak Edi. Iya. Selaku ownernya Lysander, ya, sebagai penyedia solusi bisnis digital printing. Nah, Pak Edi ini sahabat lama saya, udah lama ya kita kenal. Lama banget kenalnya. Nah, boleh Pak ceritain dulu dari awal memulai bisnis Lysander, sebelumnya seperti apa, di tahun berapa? Kita mulai Lysander di tahun 2007 sampai sekarang ya. Memang awal sih sebelum kita mulai di Lysander, saya backgroundnya di pengusaha printing. Mulai jadi printing. Mulai digital printing. Itu sebelum 2007 berarti tahun 2000 ya. Saya udah mulai buka printing di Kelapa Gading, menyediakan outdoor, terus kemudian ke indoor dan macam-macam itu. Karena mulanya saya punya teman, dia jual mesin, dikenalin, mau nggak belajar? Asalkan lu mau tangannya kotor gitu. Jadi kita kalau mau jadi pengusaha printing, jangan takut tangannya kotor kena tinta gitu. Maunya sembunyi di belakang meja nggak bisa tuh jalan. Siap belepotan. Betul, harus lihat belepotan. Mau belajar, ngulik gimana caranya supaya hasilnya bagus gitu. Nah, setelah itu teman saya bilang, kenapa nggak kamu aja yang jualin mesinnya gitu. Nah, itulah karena dia ngeliat passion saya ngulik di mesin. Dia bilang cocok lu jualan mesin gitu. Nah, itu akhirnya passionnya lebih berkembang ke mesinnya. Berangkat ya 7 tahun itu saya punya pengalaman untuk gimana sih buka usaha ini ya, dari mulai sampai bisa berkembang gitu. Nah, itulah yang saya pakai untuk mengajarkan banyak teman-teman nih, saya sharing lah suka dukanya dulu mulainya gimana, apa yang harus dilihat, baik dari sisi bisnis, manajemen gitu. Jadi banyak yang kadang-kadang pengen tahu gitu. Ya, berdasarkan pengalaman itulah ya, jadi di-share kepada teman-teman yang tertarik untuk beli mesin, diberikan pengalamannya. Jadi untuk konsultasi, diskusi, termasuk bahkan coaching sepertinya. Ya, coaching dikit-dikit lah. Nggak sampai se-expert itu. Iya, nah kita saat ini sedang berada di Surabaya Printing Expo Grand City. Iya. Ya, dan hari ini hari yang keempat sudah. Hari terakhir. Nah, selama SPE ini Pak, bagaimana menurut Pak Edi terkait pamerannya? Pameran ini ya termasuk lumayan bagus ya. Kita kalau lihat dari sebelumnya kan pandemi, tahun lalu memang sudah start ya beberapa event-event yang sudah mulai. Cuman di tahun lalu kita masih melihat oke nggak sih event-event ini. Jadi tahun lalu kita nggak mulai. Masih melihat dulu. Ya. Kita baru mulainya tahun ini. Nah, dari sini saya lihat mulai ya, sayanya hype-nya orang-orang ini, wah udah bosen nih dikurung selama sekian tahun. Sekarang mulai pengen lihat, wah ini ada opportunity ini, ada bisa bikin begini, begitu. Nah, itulah yang kita mencoba mentransformasi ya, dengan apa yang kita temukan, gimana supaya teman-teman di Indonesia ini bisa naik kelas lah levelnya. Kalau enggak, perusahaan di sini nih nggak bisa fight kan dengan perusahaan di luar kalau kita nggak pakai mengadopsi teknologi yang sudah ada. Gitu. Ya, paling tidak Lysander berusaha untuk menampilkan teknologi yang terbaru lah ya. Betul. Di dunia digital printing ini. Iya. Nah, salah satu yang ditampilkan di SPE ini yang menurut saya sangat-sangat menarik. DTF sudah sangat berkembang. Nah, saat ini kita melihat ada satu mesin nih, unik banget ya. Jadi untuk pengepresan DTF, tetapi bisa bukan hanya ngepres di satu bidang saja, tetapi kaosnya bisa diputer jadi agak panjang. Ya, saya ambil contohnya di sini. Nah,
Seperti ini. Jadi hanya istilahnya sekali jalan gambar ini tidak terputus. Bisa 360 derajat. 360 derajat. Dari depan lah lihatnya ya, dari depan terus bisa ke belakang. Nah, bagaimana proses dan caranya? Nah, boleh Pak, kita coba lihat, minta tolong diperagain ya Mas. Tolong. Seperti apa, Bagus. bagaimana mulai cara pasang kaosnya. Nah, ini cara pasang kaosnya ya. Nah, sederhana sekali. Iya, Tinggal hanya dimasukin, ceplosin gitu saja. iya. Ada yang perlu diperhatikan nggak ini Pak? Nggak ada Terkait sih. ini? Nggak ada ya? Tinggal masuk slide sampai batas yang kita mau. Mhm. Terus kita pakai tensionnya supaya rata gitu. Oh, buat dia ditarik ya? Iya, betul. Oke, nah ini Nah, kemudian dipasang ini. Kita pasang gambarnya, filmnya. mau Ya. mulai dari mana startnya, Aha. Oh, berarti bebas ya? bebas. Jadi bisa dari ini kan areanya bisa 60 cm. Jadi mau dipasang di sebelah mana? Mau gambar semuanya 60 cm atau Oke. sebagian aja gitu. Oh, ini mulai dari belakang kaos ini Mas ya, sepertinya ya? Iya. Makanya dikasih buntut nih. Iya, Oh iya, palanya di depan. Masa buntutnya di depan ntar ya? betul. Naganya kabur. Apa yang perlu diperhatikan ini Mas? Tensionnya? Kencangannya ya. Tensionnya ini harus kencang. Jadi apa aja yang perlu diperhatikan tadi? Tension dari kaos ini Kaosnya. harus kencang supaya nanti ketika masuk dia tidak berkerut hasilnya. Oh, seperti itu. Tapi kencangnya pun kalau seperti ini nggak kencang-kencang banget nih kayaknya ya. Tidak terlalu Iya. kencang. Cukup asal menjaga aja Asal dia ya. cukup. Iya, Dia betul. poinnya supaya nggak berkerut gitu. Oke. Nah, kemudian diturunkan yang bagian panas yang atas. Oh, yang bagian panas nih atasnya. Ini, iya, roller atasnya. Hmm. Nah, terus kemudian jalankan mesinnya. Ya, simple ya memasukkan filmnya Iya. untuk ketemu sama ke kaos, nggak sulit-sulit banget. Ini tinggal kreativitas desainnya. Apa yang ingin kita Disesuaikan. buat. Oh ya, ini garisnya nih ya, sambungan Iya, pinggiran kaos tuh. pinggir Kita udah kaosnya. sampai mengarah ke depan nih sekarang ini. Mesin ini tidak merusak kaos ini Pak ya, takut Enggak. nanti khawatir ada yang nyangkut. Enggak sih. Kelihatannya sih aman-aman aja ya. Cukup simple lah pengoperasiannya. Iya. Nah, Dan ini pemanasannya berapa derajat ini kalau kita bicara untuk film DTF? berapa derajat sekarang? 135. 135 itu cukup ya. Dengan putaran kecepatan kira-kira Putaran kecepatannya setting berapa? Ada di- bisa 40%. 40. lemahnya 40% ini. Oh, berarti kecepatan bisa diatur ya? Bisa. Setelah selesai lalu langsung kita naikkan. Ya. Selesai, putar naik. Setelah selesai lalu kita naikkan menggunakan tombol, lalu kita mematikan putarannya. Oh, putarannya di stop. Ya, Digiling sekali saja, ini cukup berarti ya? Iya. cukup bisa. Oh, saya pikir perlu apa 2 kali atau berapa kali? Enggak. Nggak Satu perlu? kali cukup. Oh, oh ini selesai sudah. Selesai. Mungkin kita tinggal tunggu dinginnya saja ya untuk saat ini. Jadi pengoperasiannya cukup satu kali aja, satu kali lewat. Aha. Terus kemudian tinggal kita kupas filmnya. Ya, iya nggak terlalu berasa panas-panas banget. Berapa lama kita tunggu dinginnya ini nih kira-kira? Sekitar 20 detik. Oh, 20 detik saja. Ya anggap aja sama teman 1 menit lah ya. Iya. Biar jangan dihitungin 1-20 ternyata belum dingin. Nah, ini dirasakan apa sudah mendingan. Nggak mesti ditunggu lama-lama banget sepertinya. Oh iya tuh sudah copot. Ya dicopot pelan-pelan ya, karena supaya sudut-sudut itu dipastikan sudah nempel dan bisa lepas.
Oh iya, tuh langsung selesai. Luar biasa. Iya, sama seperti yang tadi. Ya, jadi gambar naganya bisa muter sampai ke belakang seperti ini. Kalau memang desainnya mau lebih panjang, Ya. bisa kembali lagi putar ke depan lagi. Oh, jadi kayak naganya muter ekornya jadi di atas muter ini. dari bawah terus Iya, naik ke perlahan atas. naik ke atas gitu. Iya, Itu memungkinkan, bisa. memungkinkan untuk itu. Oh, oke. Karena Udah. area bidangnya kan bisa 60 cm, jadi bisa dari bawah puter, muter sampai ke atas, kembali ke depan di atas. Iya, iya, iya. Sudah berapa lama ini mesin ada, Pak? Ini baru sih, relatif baru. ya, teknologi baru, Ya. mulai launching dari pabrik di Shanghai Expo barusan. Ya, karena saya dengar tadi ini mesin rupanya minggu lalu baru datang, Iya, langsung dibawa ke pameran. betul, Benar-benar masih fresh. fresh. Fresh Ya, kita dari mengejar pabrik. tadi harapannya, wah semoga aja keburu sampai gitu. Ya, ya, ini sangat menarik ini alat. Iya. Jadi pemanasnya sangat berbeda daripada panas biasanya. Betul. Nah, boleh nanya terkait Silakan. harga, Pak? Harga Harganya kalau kira-kira di berapa dipasarkan? Expo saat ini berkisaran sekitar 40-an juta. 40 juta. Langsung sudah bisa punya mesin pemanas ini ya. Betul. Nah, Jadi mau 360 atau mau satu muka aja Ya. bisa dipakai. Nah, Jadi- karena ini peruntukan untuk mesin DTF, ya jadi temannya DTF-nya ada di sini boleh. Iya. Pak, dikasih lihat dulu mesin DTF-nya seperti apa. Ini mesin DTF-nya dari Mesin Lysander. DTF, ya, tipenya Primo. Aha. Dia termasuk yang menengah. Oh, ini yang Dia menengah. ada yang lebih kecil yang 30 cm, Ya. yang ini yang 60 cm. Ini 60 cm. Terus ada di atasnya yang lebih high end, Aha. itu 4 head. Oh, yang 4 head. Iya. Jadi lebih cepat lah dia ya. Bukan lebih cepat, biasanya lebih banyak warnanya. Oh, Jadi yang warna, 4 head diperbanyak itu warna. bisa, yang lain belum ada sih. Yang tipe yang paling tinggi Evo itu bisa 4 head dengan 4 fluorescent, 4 CMYK. Oh, 8 warna. Betul. Bisa pasang fluoresan Iya, bahkan. kalau nggak mau fluorescennya 4, bisa juga pakai light cyan, light magenta, Iya. light black, light black. Oh, ya. Atau mau diganti dengan red, green, blue, orange. Ya, untuk mengcover warna-warna Iya, solid, betul. warna-warna corporate. Iya. Ya, jadi lebih bisa dapat. Baik, baik. Itu Nah, sih. ke depannya Pak, menurut Pak Edi sendiri, industri digital printing ini seperti apa Pak? Boleh tanya? Kalau industri digital printing ini, kalau dibilang dari awal lah kita mulai ya, itu lumayan mentransformasi sih ya, baik di dunia maupun di Indonesia. Jadi cara-cara kita yang konvensional, bukannya kita nggak mau tenaga kerja ini nggak dipakai, tapi kan masyarakat inginnya membeli barang yang bagus dan murah. Kalau semuanya kita lakukan dengan tangan, otomatis itu akan meningkatkan cost, Ya. gitu. Jadi tenaga kerja yang sekarang kita coba latih bagaimana supaya bisa menggunakan mesin, menghasilkan produk yang lebih bagus dan lebih banyak, gitu. Sehingga Dari manual hasilnya bisa kompetitif. Menjadi digital. Betul. Potensi market pun juga terus berkembang Terus sepertinya. berkembang. Nah, Seperti ini dari DTF, ini kan ibaratnya teknologi yang menggantikan atau substitusi lah dari teknologi DTG. Ya. Ya, biasa DTG kan ngeprint di kaos. Ya, sebelum diprint biasanya di coating, dikeringkan, diprint, terus dikeringkan lagi. Kalau ini tinggal kita print, hasil film ini terkadang sekarang sama masyarakat, sama pengusaha-pengusaha jual filmnya Pak. Jadi dia nggak jual kaosnya. Oh, tinggal Silakan dinyos sendiri di rumah. Ada Ya. yang pakai nyos gosokan biasa rumah. pakai setrika Pakai saja. setrika Jadi aja. hanya pesen cetaknya. Betul. Nanti kaosnya tinggal beli sendiri, Iya. ditempel sendiri. Ditempel sendiri. Ya, betul, perkembangannya sudah seperti Kesana. itu saat ini ya. Tapi mulai ya perkembangan berikutnya adalah ke direct to fabric, Ya. di mana orang, wah saya nggak mau nih, mau hasilnya nyerap ke kain dengan kain katun. Itu kan sublim belum bisa ya, Ya. harus direct to fabric. Ya, ya. Ada lagi Mulai ya. ke sana. Teknologinya seperti itu. Betul. Baik Pak Edi, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Terutama Rudi. mesin pemanas ini sangat menarik, sudah diperlihatkan, sangat sederhana penggunaannya.
Sekali lagi terima kasih dan sukses untuk Pak Edi dan Sama-sama. Lesandernya. Makasih Pak Rudi. Baik.